Kali ini aku mau bagiin 5 tips untuk kita bisa lebih kaya. Cek video ini. Yang pertama, investasikan anggaran yang tidak terpakai. Sebagai anak kantoran, kita udah menganggarkan misal 30.000 untuk sekali makan. Lalu, tiba-tiba teman kita ada yang ulang tahun. Terus teman kita itu mentraktir kita. Nah, berarti kita kan dapat fresh money sebesar 30.000. Nah, 30.000 ini jangan teman-teman beliin kopi, teh, atau apapun. Nah, 30.000 tadi itu bisa teman-teman invest di reksadana atau di investasi lainnya. Aku mau sharing opini pribadi, waktu itu aku nggak jadi beli makan siang karena ada temen yang traktir. Otomatis anggaran makan siangku aku alokasikan untuk investasi. Langsung aku top up ke reksadana aku. Tapi angka ini nggak kerasa. Bentar dulu. Coba kaliin 30.000 kali 4, atau sama dengan 120.000 per bulan. Kalikan ke dalam setahun, menghasilkan 1,4 juta. Teman-teman asumsi masukin ke dalam reksadana. Dalam 6 tahun, uang teman-teman bisa nambah 53% atau 9 juta. Yang awalnya cuman 17 juta jadi 26 juta. Tentu jumlah ini nggak jadi kecil lagi kan? Nah, coba teman-teman bayangin, ini baru 30.000. Bayangin kalau misalkan teman-teman Sabtu Minggu, yang harusnya teman-teman spend 100.000, ternyata ditraktir. 100.000 ini harus teman-teman investasikan. Jangan cuma teman-teman taruh di tabungan, karena kemungkinan kepake itu besar banget. Jadi konsep ini udah kebayang ya. 30.000 aja bisa menghasilkan segini, apalagi kalau teman-teman bisa lebih. Sebelum kita lanjut, please jangan lupa subscribe, like, nyalain lonceng, dan komen kalau ada pertanyaan. Thank you. Yang kedua, wajib riset sebelum membeli sesuatu. Ini salah satu contoh riset aku sebelum aku mau beli handphone. Teman-teman juga bisa lakukan untuk barang-barang lainnya ya. Misalkan ada HP A dan ada HP B. Kata orang, lebih murah HP A. Tapi menurutku, apakah value-nya sesuai? Dan apakah lebih efisien jika kita hitung selama setahun? Yuk kita bahas. Misal si HP A dihargain 5 juta. Si HP B dihargain 12 juta. Umumnya HP A ini kalau dari riset sih umurnya cuma 2 tahun teman-teman. Kalau si HP B ini dari riset umurnya bisa 5-6 tahun. Yuk kita bagi berapa sih cost per tahun. HP A didapatkan 2.500.000 per tahun. Itu cost yang harus kita tanggung. Kalau untuk HP B, ternyata karena dia bisa bertahan 5-6 tahun, cost per tahunnya jadi 2,4, atau kalau bisa bertahan 6 tahun adalah 2 juta. Nah, itu adalah contoh aku riset sebelum aku membeli handphone. Tentu juga teman-teman harus lihat secara spesifikasi, value, dan juga kebutuhan teman-teman ya. Harga tentang apa yang teman-teman bayarkan. Value tentang apa yang teman-teman dapatkan. Yang ketiga adalah menabung untuk hal konsumtif, bukan cicil ya. Misalkan aku mau beli suatu handphone 3-5 tahun ke depan. Nah, biasa aku akan hitung, dalam setahun aku harus saving berapa ya, supaya pada saat HP ku harus ganti, aku nggak terlalu nambah banyak. Yuk, coba kita hitung. 3 tahun ke depan, kira-kira harganya 15 jutaan. Berarti dalam 1 tahun, aku harus bisa saving 5 juta. Atau dalam 1 bulannya, 420.000. Terus, uang 420.000 tadi, aku saving atau aku investasikan di instrumen yang rendah risiko. Tapi ya memang keuntungannya nggak terlalu. Biasa aku taruh di reksadana pasar uang. Nah, ini aku kasih simulasi kalau kita nabung atau invest 420.000 tadi ke dalam reksadana pasar uang selama 3 tahun. Kira-kira menghasilkan berapa sih? Ternyata bisa menghasilkan 16,4 juta. Lumayan banget kan, nambah 1 jutaan. Nah, tapi ini konsep aku pribadi. Aku berbagi opini ke teman-teman. Kembali ke teman-teman, lebih suka mana atau lebih nyaman mana taruh di tabungan atau di reksadana pasar uang. Kalau aku pribadi naruh di RDPU, karena harapanku ini bisa lebih disiplin teman-teman. Bisa lebih kepisah daripada tabungan kita. Karena kalau ditaruh di bank atau di tabungan, rentan banget untuk kepake. Yang keempat, jangan ikut-ikutan. Misalkan kamu lihat teman kamu, influencer, artis, atau apapun yang beli mobil mewah, beli AirPods, atau liburan mewah, please jangan iri teman-teman.
Karena teman-teman harus tahu, misalkan teman-teman beli itu, atau teman-teman maksain untuk beli itu di atas kemampuan teman-teman, habis beli teman-teman bisa pusing. Karena teman-teman bingung besok mau bayar pakai apa, dan kira-kira besok mau makan pakai apa. Tapi kalau mereka habis beli, itu malah dibayar teman-teman, atau di-endorse. Jadi, untuk barang-barang yang tadi aku sebutin, atau sejenisnya, jangan sekali-kali teman-teman ikut-ikutan. Kalau teman-teman suka, teman-teman pingin, ya teman-teman harus invest, tabung, atau beli tetap dalam kemampuan teman-teman. Atau lebih baik kalau di bawahnya. Misalkan teman-teman mampu beli 5 juta, ya teman-teman beli yang di harga 5 juta, di 3 juta atau 4 juta. So, ini bukan berarti teman-teman nggak boleh atau nggak bisa beli. Tapi teman-teman bisa naikin income stream teman-teman, bisa invest atau bisa nabung supaya teman-teman bisa lebih termanage dalam membeli hal yang mewah atau di atas kemampuan teman-teman. Lanjut yang terakhir, yang kelima adalah sedekah. Usahain untuk kita bisa selalu sering sedekah. Nggak usah mulai dari hal yang besar, mulai dulu dari hal yang kecil aja teman-teman. Dan usahain kalau bisa rutin, dan yang penting ikhlas. Sedekah nggak akan membuat kita miskin teman-teman. Memang sedekah itu mengeluarkan uang dari dompet kita. Tapi sebenarnya dengan kita mengeluarkan tadi, itu justru akan menambah uang, rezeki, kesehatan ke dalam kita. Baik sekarang atau di masa nanti. Please teman-teman bisa rasain sendiri. So, itu tadi 5 tips yang bisa aku sharing. Kalau teman-teman merasa ini bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe, sama di share ke teman-teman. Oh ya, teman-teman juga bisa curhat tweet tentang apa masalah keuangan teman-teman. Please nanti diisi aja, terus di DM ke aku. Untuk formatnya, aku akan kasih di deskripsi. Thank you untuk teman-teman yang udah nyaksiin sampai sini. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.